الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita mendengarkan khutbah Jumat, dan insya Allah nanti akan kita laksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita upayakan dari rumah dengan langkah-langkah kita menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita selalu meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha memantaskan diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sebagai khatib berwasiat kepada diri dan antum sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah, ibtigoan mardotillah, semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah 4 Rajab 1446 Hijriah, hari yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2025, mengingatkan kita tentang surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah.
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Jadi ini mengingatkan kita dengan apa yang diungkapkan di dalam hadis mauquf. Hadis mauquf itu ma usnida ila sahabah, hadis yang disandarkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, di mana sahabat Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahwa siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia robih, dia beruntung. Dan siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia mal'ud, dia terlanat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari demi hari berlalu. Itu semua telah mengurangi jatah hidup kita di bumi ini, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memperbaiki setiap hari tentang kita masing-masing. Karena walaqad ji'tumuna furoda, kalian semua nanti akan mendatangi kami, kata Allah. Furoda, sendiri-sendiri, tidak membawa orang tuanya, tidak membawa istrinya, tidak membawa anaknya. Masing-masing daripada kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal tadi sudah saya ingatkan, kewajiban seorang khatib di khutbah Jumat, dan ini termasuk rukun, adalah selalu mengingatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Karena kita ini manusia. Manusia itu kullu ibni Adam, adalah anak Adam. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Ya, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu melakukan maksiat dia istighfar, begitu melakukan maksiat dia istighfar. Al-Hasyr ayat 18 tadi mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk bermuhasabah. Bermuhasabah itu artinya kita meneliti diri kita, berintrospeksi tentang kita. Apa kesalahan-kesalahan kita selama ini? Orang yang selalu mengaku salah adalah orang yang soleh. Dan orang yang selalu mengaku sebagai orang soleh, justru dia salah. Karena ketika kita merasa baik, disitulah letak kesalahan kita. Semakin kita sering merasa melakukan kesalahan, maka kita semakin selalu mengintrospeksi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, perhatikan apa yang telah kamu perbuatan masa lalu itu, lihat untuk kamu perbaiki di masa yang akan datang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya menasihati diri kita, diri saya dan antum semuanya, marilah di dalam upaya muhasabah ini kita selalu melihat bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini terlihat baik, itu semata-mata karena Allah tutup kesalahan-kesalahan kita. Yang berbahaya adalah ketika seseorang merasa nyaman ketika hidup di permukaan bumi, kepadanya dibentangkan dunia, segala kebutuhan tercukupi, tidak ada keluhan apapun, semua dengan segala apa yang dimilikinya dia bisa melakukannya. Kepada yang kondisinya seperti ini, jika
dia tidak bersyukur kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau dia menikmatinya kemudian selangkah demi selangkah, semua yang telah diberikan Allah ini tidak dia sadari sebagai suatu ujian yang mengharuskannya bersyukur, maka yang terjadi adalah istidraj. Istidraj itu maknanya oleh Allah dia dibiarkan, ya, di dalam kondisi terbawa oleh angan-angan dunianya. Dia dipenuhi dengan segala kemapanan, kemakmuran dan lain sebagainya. Di satu sisi yang lain, kita hadapi kondisi orang yang selalu menderita, penuh ujian. Kalau kita anggap sekarang ini kita sedang mengalami ujian yang berat misalnya, itu tidak ada apa-apanya dibanding ujian yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini untuk bisa melaksanakan sholat Jumat aja dalam kondisi terancam desingan peluru, terancam dengan ledakan bom. Hari demi hari disaksikan kanan kiri depan belakang adalah kehancuran total. Saya meyakini dengan kondisi mereka pada hari ini, di saat antara hidup dan mati itu sudah tipis sekali perbedaannya. Kondisi psikis seseorang pada saat itu pasti dia akan lebih dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian yang selalu mengintainya dipersiapkan dengan matang dengan segala rasa bahwa sewaktu-waktu dia akan dicabut nyawanya. Bangsa Palestina menurut saya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah dan dicintai. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, kaum itu diuji, diberi ujian bertubi-tubi. Apabila mereka sabar, Masya Allah, luar biasa. Faman rodiya, siapa yang ridho dengan ujian Allah ini, falahu ridho, maka Allah akan meridhoinya. Kira-kira na'udzubillah min dzalik, kalau kita di posisi mereka, ya, apakah kita akan hadirkan Allah di dalam hati kita? Di posisi kita hari ini aman, nyaman, tentram, bisa bekerja. Tapi ingatlah bahwa itu juga ujian yang berat. Ujian di mana kita meletakkan Allah itu ada di hati kita dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah apa tidak. Kita yang seperti ini terkadang sudah nyaman, sudah tenang, ada ujian datang, na'udzubillah min dzalik, mengeluh. Maka Allah mengatakan dalam hadis lanjutan tadi disebutkan bahwa man sakhita fa alaihi sukhtu. Siapa yang mengeluh, siapa yang gerundel, siapa yang geremeng-geremeng, mempertanyakan keadaan dirinya yang sedang susah, menggugat nasibnya, fa alaihi sukhtu, maka dia sudah mendapatkan musibah yang susah, juga akan mendapatkan sukhtun, keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah para ikhwan semuanya, jamaah masjid, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dari hari ke hari. Kita akan menyongsong bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah memberikan seluruh ampunannya kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri menyambut tamu besar kita ini, agar ketika hari itu tiba kita betul-betul menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Singkat dari apa yang saya sampaikan di khutbah pertama, saya simpulkan bahwa hari kita ini semakin menyempit. Kesempatan beramal kita pun semakin terbatas. Ketika tidak ada satupun di antara kita yang mengerti kapan kita akan tergeletak meregang nyawa, pada saat itulah hari ini kita pastikan bahwa tidak ada detik berlalu, menit berjalan, jam berlalu, hari, pekan, bulan, tahun, kecuali kita pada kondisi waspada. Sewaktu-waktu Allah akan mencabut nyawa kita. Dan banyakkan orang, kata Al-Quran disebut, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha menghindarinya, lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan menjemputmu, akan mendatangimu, akan menemuimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang tersirat maupun yang nyata, tersirat maupun tersurat. Tersirat itu kita tidak ungkapkan tapi Allah tahu tentang kita. Tersurat itu terlihat secara nyata, Allah mengetahui juga. Pada kondisi seperti itu akan diceritakan tentang apa yang telah kita lakukan ketika di bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian datang tiba-tiba ketika kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Tambah hari ini kita harus menjadi bertambah takwa, jangan bersenang-senang, jangan berhura-hura, terutama kepada para pemuda, ya, menghabiskan waktu di malam tahun baru, ya, sebaiknya kita harus banyak mengingat Allah, karena kita akan kembali kepadanya dengan membawa amal kita yang sangat sedikit ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni segala apa yang telah kita perbuat dari maksiat dan pelanggaran hukum Islam yang pernah kita lakukan. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kesabaran, rajin bermuhasabah, dan selalu memperbaiki diri dari hari ke hari. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirat dunubi wal khati'at. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makanin wa zamanin min ardil Islam ya rabbal alamin birahmatika nastaghis wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam
lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.